Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang taksonomi Bloom atau Bloom's Taxonomy. Oke, yang pertama adalah what is Bloom's Taxonomy atau taksonomi Bloom. Jadi merupakan hierarki klasifikasi atau prinsip dasar atau aturan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran, yang mana diinisiasi oleh seorang psikolog di bidang pendidikan yaitu Benjamin Samuel Bloom. Jadi ini dari nama orang ya, Bloom. Lalu bagaimana dengan sejarah lahirnya Bloom's Taxonomy? Nah, jadi berawal di tahun 50-an di dalam sebuah konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Nah, di sini Bloom bersama koleganya ya, teman-temannya itu memiliki pendapat bahwa evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah ternyata persentase terbanyak bukti yang diajukan atau ditanyakan itu hanya meminta siswa untuk melakukan hafalan. Begitu. Jadi hanya menyampaikan hasil hafalan mereka. Nah, sementara di dalam capaian kompetensi itu kan tidak hanya sekedar menghafalkan, tapi ada hal-hal esensial ya, seperti mampu menyebutkan, menjelaskan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Force-Hill, dan Cradwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom atau Bloom's Taxonomy. Kita lanjutkan dengan the three domains of educational purposes based on Bloom's Taxonomy, atau 3 domain pada tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi ada 3. Yang pertama adalah cognitive domain atau ranah kognitif. Yang kedua adalah affective domain atau ranah afektif. Yang terakhir adalah psychomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, untuk yang pertama, cognitive domain atau ranah kognitif ini berisikan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Sementara untuk yang kedua, yaitu affective domain atau ranah afektif ini merujuk pada perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, yang terakhir adalah psychomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi intinya untuk yang terakhir ini itu lebih kepada keterampilan ya, sebuah performance. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk cognitive domain atau ranah kognitif. Jadi di sini ada 2 gambar, merupakan sebuah hierarki atau klasifikasi, bentuknya seperti anak tangga. Nah, ini yang sebelah kiri itu merupakan taksonomi Bloom ya, tujuan kognitif yang diinisiasi di awal tahun 56. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan ini adalah versi revisinya. Jadi membenarkan atau lebih ke memperbaiki sih ya, versi dari Bloom di tahun 56. Jadi untuk yang versi revisi ini 2001. Nah, perbedaannya adalah di sini. Pada tingkatannya, kalau di taksonomi Bloom yang versi tahun 56 itu seperti knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation. Nah, jadi itu untuk stage-nya ya, nama dari setiap tingkatannya itu kan dibentuk
dalam kata benda begitu. Nah, kemudian untuk yang versi revisi, di situ juga sedikit ada perubahan dan diubah menjadi kata kerja. Jadi lebih kepada melakukan suatu aktivitas gitu ya. Yaitu yang pertama remember, mengingat, understand, memahami, apply, menerapkan, analyze, menganalisis, evaluate, mengevaluasi, create, mencipta. Nah, jadi ini adalah anak tangga yang merefleksikan kerangka berpikir. Jadi startnya dari tangga yang paling bawah. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pertanyaannya nanti kalau kita mau bikin tujuan pembelajaran atau indikator, nanti kita pakai yang mana? Kiri atau yang kanan? Nanti kita bisa menggunakan yang kanan atau revisi versi Anderson ya, gitu. Oke. Berikutnya tentang operational verbs atau kata kerja operasional pada cognitive domain atau ranah kognitif. Jadi seperti yang sudah saya singgung ya waktu di penjelasan mengenai RPP, bahwa di dalam penyusunan tujuan pembelajaran kita akan menggunakan kata kerja operasional yang merujuk pada taksonomi Bloom ya, dari ranah kognitif sampai psikomotor. Nah, ini yang kognitif dulu. Nah, jadi di sini ada list ya, ada daftar kata-kata kerja operasional dari level yang paling bawah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi kita nyusunnya itu sambil melihat ya, melihat list atau daftar kata kerja apa yang bisa digunakan sesuai dengan tingkatannya. Nah, ini nanti bisa dilihat ya, lalu kita praktekkan pada saat menyusun tujuan pembelajaran. Lanjut dengan affective domain atau ranah afektif. Nah, pada ranah afektif sama dengan ranah kognitif juga ada tingkatan atau ada hierarki klasifikasi. Cuma di sini berbeda ya, yaitu pertama receiving atau menerima, responding, menanggapi, valuing, menghargai, organization, mengatur diri, characterization, atau menjadikan pola hidup. Jadi merujuk pada sikap dan nilai. Nah, di dalam ranah afektif ini pun juga ada kata kerja operasionalnya. Nah, ini adalah list atau daftar operational verb atau kata kerja operasional untuk ranah afektif, yaitu yang tadi dari menerima, menanggapi, menilai, mengelola, menghayati ya, A1, A2, A3, A4, A5. Ya, di situ berikutnya ada beberapa kata kerja operasional yang bisa kita gunakan gitu. Nah, cuman biasanya untuk menuliskan kata kerja operasional untuk ranah afektif ini tidak dilakukan secara eksplisit begitu ya di tujuan. Jadi ini sebagai catatan untuk nanti penilaian sikap pada bagian assessment gitu. Jadi untuk di tujuan jadi nanti kalimatnya itu jadi satu begitu ya, dengan kalimat untuk kompetensi kognitif maupun psikomotor. Jadi lebih ke bukan berdiri sendiri begitu ya, tapi itu jadi satu. Nanti waktu kita bahas untuk praktek RPP nanti kita bisa contohkan ya untuk itu. Lalu pada psikomotor domain atau ranah psikomotor. Nah, di sini taksonomi tujuan psikomotor menurut Harrow tahun 72 ada
1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 tingkatan. Yang pertama adalah imitation, peniruan, manipulation, penggunaan, precision, ketepatan, articulation, rangkaian, naturalization, naturalisasi. Nah, nanti pada taksonomi tujuan psikomotor juga ada untuk operational verb-nya. Oke, berikutnya tentang operational verb atau kata kerja operasional untuk ranah psikomotor. Jadi di sini ada P1 meniru, P2 manipulasi, P3 presisi, P4 artikulasi, P5 naturalisasi. Oke, di situ nanti di setiap tingkatannya ya, di setiap jenjang ada KKO-nya sendiri-sendiri, jadi ada banyak. Tinggal nanti mana yang sesuai, mana yang akan kita pakai. Nah, tadi seperti yang sudah di RPP tunjukkan ya, ada kalimat tujuan pembelajaran yang satu KKO atau kata kerja operasional itu diklaim sebagai kata kerja untuk ranah kognitif sekaligus psikomotor. Nah, itu di sini letaknya. Jadi seperti seumpamanya saya menggunakan kata melengkapi. Jadi melengkapi paragraf rumpang dengan kata kerja yang sesuai gitu. Nah, nanti kita lihat kata melengkapi itu kalau di C itu C apa, C berapa. Nah, terus untuk di P ternyata di P3. Seumpamanya itu melengkapi itu ada di C4 gitu ya, semisal di C4 garing P3 gitu. Jadi untuk yang psikomotor tuh memang beberapa juga ada di kognitif, sekaligus nanti yang di psikomotor kita tuliskan dia garis miring P berapa gitu ya. Nah, untuk conclusion atau simpulan, jadi taksonomi Bloom atau Bloom's taksonomi ini digunakan sebagai rujukan untuk menyusun tujuan pembelajaran yang dibasiskan pada hierarki dan klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kata kerja operasional digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan, saya akan buatkan video juga tentang implementasi taksonomi Bloom ya di dalam penyusunan tujuan pembelajaran gitu. Oke, jadi sekian ya, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.